Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Zona Horor. Cerita horor memang selalu menarik untuk disimak, terlebih bagi kaum yang suka dengan hal-hal yang berbau mistis. Maka dari itu, saya akan menceritakan salah satu kisah horor yang dilansir dari sonora.id yang bersumber dari akun Twitter yang bernama Catatan Yohanes Channel. Dan cerita ini berjudul Memesan Makanan Lewat Ojol. Lebih lanjut, kejadian dari cerita ini bermula saat Rudy mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan baru yang bertepatan di Pulau Dewata, Bali. Saat itu, Rudy pun menanyakan kejelasan tentang pekerjaan apa yang akan dia jalankan selama berada di Pulau Bali. Secara singkat, Rudy pun dijelaskan bahwa akan bekerja sebagai driver ojek online di Pulau Bali, yaitu di daerah Denpasar. Tanpa berpikir panjang, Rudy pun langsung bergegas menuju ke Pulau Bali. Di sana, Rudy sudah ditunggu oleh temannya. Ia disediakan kos guna sebagai tempat tinggal selama Rudy ini berada di Bali. Sesampainya di Bali, Rudy tidak langsung bekerja. Ia harus menjalani beberapa tahapan tes hingga akhirnya ia lolos dan bisa bekerja sebagai driver ojek online di salah satu perusahaan. Seminggu berlalu, Rudy masih saja belum memutuskan untuk bekerja. Di sana Rudy hanya berkeliling Denpasar sembari menghafal ruas-ruas jalan di sana. Setelah hafal, Rudy pun mulai bekerja dengan mengantar salah satu mahasiswa yang ada di sana. Setelah itu, Rudy pun mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Hingga suatu ketika, Rudy mendapatkan orderan yang sangat banyak. Orderan tersebut berupa makanan. Setelah makanan selesai dipesan, Rudy pun akhirnya langsung bergegas mengantarkan makanan itu ke tempat tujuan. Jalan demi jalan dia lalui, hingga tempat yang dia tuju telah ditemukan. "Ini kok aneh," kata si Rudy. Tak disangka, ternyata tempat tujuan orderan tersebut adalah sebuah rumah yang kosong. Karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, tanpa basa-basi Rudy langsung memutar balik motornya. Rudy memacu motornya biar lebih cepat dari sebelumnya dan memutuskan langsung kembali ke kosannya. Sesampai di kosan, Rudy dengan sukarela membagikan makanan tersebut ke temannya. Daripada mubazir, ya kan? "Banyak sekali, Ruth," kata temannya. "Ia barusan dapat orderan fiktif. Masa alamat tujuannya di rumah yang kosong?" jawab si Rudy. Sambil terus mengobrol, mereka memakan sendiri makanannya. Hingga pada suatu hari, Rudy memutuskan untuk tidak bekerja sementara. Dan di sini Rudy hanya menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain game di kosannya. Keesokan harinya, Rudy kembali bekerja karena dirasa hatinya sudah tenang. Hingga sore, semua berjalan lancar. Rudy terus mengaktifkan aplikasinya. Saat azan maghrib tiba, dia mendapatkan orderan makanan lagi. Tanpa berpikir lama-lama, Rudy langsung menerima orderan tersebut dan bergegas menuju ke restoran yang dituju. Setelah makanan selesai dibuat, Rudy pun langsung berangkat menuju ke tempat tujuan yang dimana ia harus memasuki daerah perumahan elit. Di perumahan tersebut terdapat banyak rumah yang berukuran besar dan megah. Sebelum masuk, Rudy meminta izin terlebih dahulu. "Baik mas, samian langsung aja ke sana," kata si security. Rudy pun langsung berangkat ke sana. Entah beberapa lama, alamat tujuan pun sudah ditemukan. Rudy langsung bergegas turun dari sepedanya dan dia pun memanggil orang yang ada di alamat rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Rudy melihat sekeliling sambil mencari bel. "Sepertinya tidak kedengaran jika dipanggil dari sini," kata si Rudy sambil mencoba menghubungi lewat handphonenya. Rudy menemukan bel rumahnya di pojokan dekat gerbang. Rudy pun mengambil bel tersebut dan menekannya hingga terdengar suara dari dalam rumah. "Halo Pak, di mana Pak?"
Ternyata telepon Rudi sudah diangkat dan menanyakan keberadaan Rudi. "Saya sudah di depan rumahnya, Mbak," jawab si Rudi. "Oh ya udah Pak, saya keluar dulu," kata si customer tersebut. Akhirnya Rudi mencoba menunggu dan tidak lama Rudi menunggu karena pemilik rumah sudah keluar. Ternyata yang keluar wanita cantik, kira-kira umurnya 20-an dan dia memakai kaos lengan pendek. "Mbak Cici ya?" tanya Rudi. "Iya, ini uangnya Pak," kata si Cici. "Waduh, saya tidak ada kembaliannya Mbak," kata si Rudi. "Loh, ya udah kalau gitu saya ambil uang pas dulu ya Mas," jawab Cici. Sebelum Cici kembali, Rudi memberikan makanannya agar sekalian dibawa masuk oleh Cici. "Tunggu sebentar ya Mas," kata Cici, sambil berjalan masuk ke dalam rumahnya. Cici terus berjalan cepat dengan sedikit berlari ke dalam rumahnya. Cici sengaja tidak menutup kembali gerbang rumahnya. Sambil menunggu Cici mengambil uang pas, Rudi pun mencoba melihat sisi rumah Cici yang sangat bagus. "Bagus banget ya rumahnya," kata si Rudi dalam hatinya. Di dalam gerbang terdapat taman dan di tengahnya terdapat air mancur yang sangat indah. Dan sekitar 15 menit Rudi menunggu, namun Cici masih aja belum keluar. Karena capek berdiri, Rudi pun memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari semen dan batu bata di dekat gerbang. Lama Rudi menunggu, hampir sudah sekitar 30 menitan, hingga akhirnya Rudi memutuskan untuk memanggil Cici dari luar gerbangnya. Kalau dipikir pakai logika, Rudi sangat percuma memanggil Cicinya, karena jarak emang jauh dari gerbang dengan depan pintu ke rumah Cici. Entah mengapa si Rudi ini lupa jika di situ ada bel rumahnya. Saat Rudi memanggil-manggil si Cici, tiba-tiba dia dikagetkan oleh security yang menepuk pundaknya. "Mas, ngapain manggil-manggil orang di dalam sana?" tanya Pak Security. Sambil menoleh ke arah Pak Security yang tadi, Rudi menjawab, "Mbak Cici pesan makanan lewat ojol Pak." "Sebentar Mas, sini dulu," kata Pak Security. Akhirnya Rudi pun berjalan 1-2 langkah dan berada tepat di samping Pak Security tadi. Mereka semua membelakangi rumah itu. Lalu Pak Security tadi berbisik kepada Rudi. "Rumah ini sudah lama kosong Mas," kata Pak Security. "Ah, mana mungkin Pak," jawab Rudi yang tidak percaya dengan perkataan Pak Security. "Iyalah, kan Rudi tadi emang jelas ngelihat cewek tadi yang keluar dari rumah itu. Ya jelas nggak percaya dong." "Iya, pemilik rumah ini sudah meninggal dunia. Lalu keluarganya pindah dan rumah ini dikosongi sudah lama," kata Pak Security yang mencoba menjelaskan sama si Rudi. "Kok bisa Pak? Tadi itu mbaknya keluar, dia ngambil makanannya karena uang yang dia kasih nominalnya itu besar. Jadi saya meminta diambilkan uang pas aja," kata si Rudi. "Coba sampean lihat ke belakang Mas, itu rumah sudah kosong," kata security itu. Dan Rudi pun menoleh ke belakang dan alangkah terkejutnya bahwa rumah yang tadi dilihatnya bagus menjadi rumah kosong yang tidak berpenghuni dan tak terurus, di mana ada banyak sawang-sawang di temboknya, juga rumput-rumput alang-alang yang sudah tinggi. "Astagfirullah," kata Rudi. Badan Rudi lemas dan bergetar. "Tapi Pak, makanan tadi dibawa masuk ke rumah itu juga loh," kata Rudi yang masih tidak percaya. "Lah, dibawa kemana Mas? Itu loh makanannya masih nyantel di sepeda kamu," jawab Pak Security sambil tangannya menunjuk ke arah motor Rudi. Rudi semakin lemas dibuatnya. "Lalu, tadi itu siapa Pak?" tanya Rudi sambil mulutnya yang gemetar. "Sudahlah Mas, ayo kita ke pos dulu. Mas tenangin diri Mas dulu di sana," kata Pak Security tersebut. Akhirnya mereka berjalan ke arah pos yang dimaksud. Saat itu Rudi menuntun sepedanya karena memang jaraknya beberapa langkah saja, dan juga karena Pak Security juga membawa sepeda. Sesampainya di pos, Pak Security itu memberikan segelas air putih kepada Rudi.
Lalu dia menceritakan memang banyak kejadian di rumah itu sebelum Rudy. Motifnya sama, memesan makanan lewat ojol. Namun banyak juga yang akhirnya mengetahui terlebih dahulu kalau rumah itu kosong sehingga ojol tersebut langsung buru-buru putar balik. Namun juga ada beberapa yang mengalami kejadian seperti Rudy, di mana menurut ojol tersebut rumah itu awalnya bagus namun akhirnya justru seram. Bahkan ada juga ojol yang mengantarkan pulang si Cici sampai ke rumah tersebut. Ini orang kuncing siapa sih? Lah, kok ngomong sendiri pula? Terus sesampainya di rumah Cici, orang ini masih ngobrol sambil tangannya nerima uang gitu mas, kata si Pak Security. Rudy semakin dibuat takut mendengar cerita dari Pak Security itu, hingga akhirnya ia cepat-cepat untuk pamit pulang ke kosannya dan menaruh makanan pesanan Cici itu di pos tersebut. Ini buat bapak sama teman-temannya aja, kata si Rudy sambil memberikan makanan hasil dari pesanan si Cici. Setelah berpamitan, Rudy bergegas pulang ke kosannya dan menceritakan kejadian tadi ke teman satu kosnya. Sejak kejadian itu, Rudy pun memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi travel ojolnya di malam hari. Wah, seram juga ya. Kamu atau temanmu pernah mengalami hal seperti ini juga enggak? Jawab di kolom komentar kalau pernah. So, mungkin cerita kali ini berakhir sampai di sini saja dulu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang bagus atau cara penyampaian saya yang masih kurang tepat. Mohon dimaklumi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.